الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومواله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Adzim. Hamba Allah yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya. Kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat usia, lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini kita berusaha untuk membuktikan kesyukuran kita atas limpahan nikmat ini dengan hadir di tempat ini sekaligus dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya dan berusaha keras membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan niat baik kita, langkah kita menuju tempat yang mulia ini menjadi catatan amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula menjadi wasilah buat kita untuk bertemu kembali nanti di yaumul qiyamah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam atas nabi kita, nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Hamba Allah, di kesempatan yang mulia ini khotib akan menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan kesibukan kita di dalam bulan Desember. Kenapa membicarakan ini? Karena seringkali bagi kita semua, terutama yang sedang bekerja atau yang pernah bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kita selalu disibukkan dengan membicarakan tentang manajemen, yaitu berkaitan dengan laporan, berkaitan dengan evaluasi, dan itulah yang seringkali kita disibukkan di dalam urusan itu. Sampai-sampai bulan ini adalah bulan yang menentukan apakah perusahaan kita, organisasi kita sukses atau tidak, lancar atau tidak. Karena dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, ketika membicarakan manajemen ini adalah menentukan dan dipastikan bahwa organisasi ini sehat atau tidak. Dan luar biasanya, bahkan ketika ada kegagalan di sana, bisa jadi pimpinannya bisa dipecat. Atau siapapun yang berkaitan dengan itu menjadi evaluasi untuk apakah dilanjutkan kepemimpinan ini atau tidak. Luar biasa. Dan hal yang lumrah kita lakukan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Ini yang paling poin penting buat kita. Apakah di dalam urusan manajemen ini yang kemudian kita berusaha keras untuk menerapkan dalam urusan dunia, lalu kita pun melakukan hal yang sama di dalam urusan akhirat kita, yang sudah jelas bagi kita semua akhirat itu adalah pasti, sementara dunia itu tidak ada yang pasti. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, tegas apa yang disampaikan dalam muqaddimah tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jelas dalilnya. Wahai orang-orang beriman,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa, setiap pribadi memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk masa depannya, untuk akhiratnya. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwanti-wanti oleh Allah 2 kali ketakwaan itu, bahwa kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi bekal buat kita semua untuk keselamatan dunia, lebih lagi akhirat. Tapi di antara 2 perintah yang berulang ini, Allah menyampaikan wal tanzur, hendaklah memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Seperti halnya kita membicarakan masalah dunia kita. Apa yang sudah kita lakukan 1 tahun kemarin, 1 tahun terakhir, kita evaluasi luar biasa. Apakah sesuai dengan target kita, rencana kita di awal tahun? Apakah omsetnya sudah sesuai tidak? Luar biasa. Sampai-sampai pimpinan itu ngambek, marah kalau tidak sampai sesuai dengan target. Lalu apakah kita melakukan hal yang sama dalam urusan akhirat? Yang sudah jelas ini pasti kita akan mengambil hasilnya nanti di akhirat kelak. Kita berusaha menggapai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Nah, oleh karenanya mari kita memperhatikan hal seperti ini. Yang sudah jelas kita akan masuk ke dunia akhirat. Kita akan memetik hasilnya apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, kalau seperti itu adanya, maka mari kita terapkan juga manajemen itu dalam urusan akhirat kita. Kalau dalam urusan manajemen itu ada perencanaan, mari kita juga melakukan perencanaan, membuat perencanaan 1 tahun ke depan. Walaupun pembicaraan ini tidak harus menunggu akhir tahun. Bagi seorang mukmin itu pembicaraannya per hari, per jam. Karena kematiannya juga tidak ada yang menentukan bahwa saya harus mati nanti tahun depan. Tidak ada. Mati ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan depan, minggu depan, esok hari, kita tidak tahu. Karena ketidakpastian ini, karena kita tidak tahu, maksudnya kematian itu adalah pasti hadirnya, kita harus merencanakan sesuatu. Karena jangankan untuk beramal, merencanakan saja itu sesuatu hal yang luar biasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah niat saja, niat baik itu adalah menjadi catatan amal besar insyaallah? Apalagi kita mengamalkannya dan terus mengamalkan apa yang kita rencanakan. Apalagi sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh kemuliaan buat kita semua. Bulan yang membuat kita menggapai lipatan pahala berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya mari kita jauh-jauh hari untuk merencanakan itu. Merencanakan Ramadan terbaik buat kita semua. Ramadan yang menjadi pamungkas buat kita untuk menggapai ampunan Allah dan surganya. Nah, kalaulah seperti itu adanya, mulailah kita merencanakan hal yang terbaik buat kita semua. Dan berusaha keras untuk terus mengevaluasi diri kita seperti kita mengevaluasi pekerjaan kita. Dan sekali lagi tidak harus menunggu akhir tahun. Kita akan mengevaluasi diri kita setiap hari. Bahkan sebelum kita tidur, mari kita merenung apa yang sudah kita lakukan 1 hari baru saja kita lakukan. Apakah kebaikan-kebaikan? Lalu kita pun berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal baik kami selama 1 hari ini. Kalaupun ada dosa di sana, minta ampun kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Terimalah taubat kami ya Allah. Bisa jadi apa yang kami lakukan tadi adalah kelakuan yang tidak tepat, dosa, khilaf. Maka terimalah ampunan. Terimalah permohonan ampun kami ya Allah. Begitu. Sebelum kita memejamkan mata. Karena bisa jadi pejam mata kita adalah terakhir buat kita semua. Begitulah yang harus kita lakukan di dalam mengevaluasi diri kita, memperhatikan apa yang harus kita lakukan dan sudah kita lakukan.
Karena inilah perilaku orang yang bertakwa. Karena perintah ittaqullah, kemudian diulang lagi ittaqullah. Selingan di antara itu adalah wal tandur. Artinya pribadi mukmin itu, pribadi takwa itu akan terus mengevaluasi diri setiap hari, setiap waktu. Karena itulah, dengan seperti itulah dia akan memperhatikan apa yang dilakukannya, baik itu yang sudah maupun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'd. Hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa perjalanan hidup kita ini dituntut untuk meningkatkan pribadi kita, ketika menjadi seorang muslim dituntut untuk menaikkan level kita menjadi mukmin. Kemudian ternyata kemukminan ini kita tidak puas dengan hal itu. Oleh karenanya Allah pun menyuruh kita dengan naikkan level kita menjadi pribadi takwa. Sehingga Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwa. Naikkan level kita. Kenapa guru-guru kita, kiai kita, orang-orang sepuh, orang-orang yang berperhatian terhadap kita, itu selalu mengingatkan tentang ketakwaan ini? Karena jangan sampai kita mengalami penyesalan. Baik itu saat kita sakaratul maut, atau saat kita ada di dalam kubur, atau saat kita nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Karena sudah jelas Allah menggambarkan tentang penyesalan-penyesalan ini. Di antaranya saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Israil. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak mengalami penyesalan yang dimana direkam di dalam surat Al-Munafiqun. Sampai ada yang menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, tundalah kematian ini sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan niscaya aku akan menjadi pribadi soleh. Dan itu terlambat. Allah pun menegaskan, la yu'akhirullah, Allah tidak akan pernah menunda kematian itu, karena sudah ada jadwal. Lalu kenapa ada penyesalan ini? Iya, karena tidak memanfaatkan hidupnya dengan baik. Tidak berusaha keras untuk memanage apa yang menjadi rencana terbaiknya untuk hari akhirat. Nah, oleh karenanya sekali lagi, sebelum penyesalan itu dialami oleh kita semua, na'udzubillah, atau jangan sampai kita mengalami penyesalan itu, mari kita memanage urusan akhirat kita. Rencanakan sesuatu yang terbaik untuk akhirat kita. Lakukan hal yang terbaik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sudah memulainya. Namun lakukanlah untuk lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena inilah pribadi takwa itu. Pribadi yang selalu merencanakan hal yang terbaik untuk kedepannya dan berusaha mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya untuk perbaikan masa yang akan datang. Dan akhirnya mari sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi yang istiqomah untuk terus memperbaiki diri sampai kematian menjemput kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya alimal ghaibi wasyahadah. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة